Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kapal pengangkut semen dan sembako mengalami kerusakan mesin di tengah laut. Antisipasi penjualan obat sirop berbahaya, Polda Papua razia apotek dan toko obat. Jaga kelestarian alam, Polda Papua dan komunitas pecinta alam Jayapura tanam 500 pohon bakau di Hol Tekam. Pemerintah Kabupaten Mimika kembali membuka pelayanan vaksinasi dosis 1 dan 2, serta vaksin booster dosis 1 di halaman Polres Mimika. Posko pelayanan vaksinasi masih dibutuhkan masyarakat. Hal ini terlihat dari warga yang berdesak-desakan mengantre untuk divaksin. Namun, karena jumlah vaksin terbatas, sehingga hanya 200 orang per hari yang bisa divaksin. Sebagian warga bahkan sudah datang di posko sejak pagi hari karena takut tidak kebagian vaksin. Tadi dari jam 8. Tapi bisa dapat ya? Alhamdulillah bisa dapat. Soalnya stok terbatas. Iya, katanya cuma 200. Dari pagi sudah antri. Ya, dari jam 8 kita sudah antri. Alhamdulillah dari sekian banyak orang yang ketiga. Warga yang belum mendapatkan vaksin berharap posko kembali dibuka pada hari ini. Mereka mengaku ingin divaksin karena persyaratan perjalanan keluar daerah masih mensyaratkan bukti sertifikat vaksinasi. Itu sudah, makanya saya bilang pulang saja nih. Ya, gitu. Besok sudah insya Allah. Vaksin tujuan berangkat ya Bu? Tidak. Vaksin ke berapa ini? Itu hari kan dijanji datang waktu dari bulan 9 booster toh. Tapi karena tutup, jadi baru saya datang ini. Sebelumnya hampir 2 bulan, stok dosis vaksin di Timika kosong, sementara masih banyak warga yang belum divaksinasi. Pandemi COVID-19 saat ini mulai berangsur reda, kendati ada peningkatan jumlah kasus di sejumlah daerah. Namun virus COVID-19 sejauh ini tidak lagi mematikan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolen melaporkan. Polda Papua bersama komunitas lingkungan secara bersama Kamis kemarin menanam 500 pohon bakau di pesisir Pantai Hol Tekam, Kota Jayapura. Kondisi lingkungan wilayah pesisir Hol Tekam saat ini terancam akibat pembangunan yang pesat di wilayah Jayapura. Tanaman bakau yang menjadi pelindung dari abrasi laut dibabat habis untuk pembangunan gedung. Aksi tanam bakau di Hol Tekam oleh komunitas pecinta alam diharapkan bisa memperbaiki lingkungan. Penanaman bibit mangrove sebanyak 500 hektar. Ini diperuntukkan untuk menjaga daerah pesisir daripada terjaan abrasi pantai dan juga untuk memperbaiki lingkungan mangrove yang ada. Harapannya ke depan ekosistem yang ada di seputaran tempat menanam ini bisa kembali berfungsi sesuai dengan yang awalnya. Polda Papua juga meminta warga terus melestarikan lingkungan di Hol Tekam karena tidak sedikit warga di daerah ini menjual tanah mereka yang banyak ditanami bakau ke pengusaha. Ya, tepatnya di samping Jembatan Merah Kota Jayapura melaksanakan penanaman mangrove, di mana lokasi ini beberapa tahun yang lalu terjadi penebangan dan kemudian kami laksanakan penanaman. Mudah-mudahan ini akan tumbuh dan subur sehingga manfaatnya sangat besar bagi hewan-hewan yang ada di sekitar sini, bahkan kepada masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Karena ini adalah hutan bakau yang sangat potensial untuk sebagai penghalau daripada ombak laut dan ekosistem yang ada di sekitar pantai Hol Tekam Kota Jayapura. Jadi momen ini sangat bagus, kita laksanakan tidak lain adalah untuk
bagaimana kita merawat lingkungan hijau dengan penuh kesehatan dan kesuburan dan penuh hikmah bagi khalayak manusia dan hewan-hewan yang ada di sekitar lokasi di Kota Jayapura. Tanaman bakau sangat efektif mencegah abrasi, bahkan tsunami di wilayah pesisir. Tanaman ini juga menjadi habitat bagi satwa laut tertentu. Membabat habis tanaman bakau berarti mengancam kehidupan manusia. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Korem 172 Jayapura terus mendampingi para mama-mama asli Papua untuk berwirausaha agar bisa mandiri secara ekonomi. Para mama Papua ini sebelumnya mengikuti pelatihan pada September lalu. Mereka diajarkan membuat masakan yang digemari masyarakat luas, sehingga mereka didorong untuk menjadi pengusaha UMKM yang sukses. Namun pelatihan saja tidak cukup. Maka dari itu Korem 172 melalui Dan Ramil dan Babinsa terus mendampingi mereka dengan memberikan bantuan fasilitas serta peralatan. Bantuan yang diberikan yakni 1 unit rombong atau gerobak serta peralatan pembuatan jajanan martabak kepada kelompok binaan Babinsa, yaitu Marlince, di Kampung Yoka, Distrik Heram. Ya, terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Pangdam yang begitu peduli dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya bagi kami UMKM Mama-Mama Papua. Kami juga berterima kasih karena telah diberikan bantuan rombong martabak yang sudah lengkap dan tinggal digunakan. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami, masyarakat kecil, untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga kami. Kami berharap mama-mama di luar sana juga bisa mendapatkan bantuan seperti kami. Tidak hanya dari TNI, tetapi dari instansi yang lainnya. Terima kasih lagi kami ucapkan UMKM Mama Papua mampu Korem 172 PWY semakin maju. Nah, ini terobosan baru ya, yang dibuat oleh TNI Angkatan Darat, membantu masyarakat dalam wirausaha. Jadi ini kemitraan yang cukup kami apresiasikan, baru pertama kali di tanah Papua yang ada ibu-ibu penjual martabak. Jadi selama jalan-jalan ini jarang ada orang Papua jual kue martabak dorong begini. Dan kali ini kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Danrem dan khususnya untuk TNI Angkatan Darat yang datang membantu kami masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan menjadi mitra usaha bersama. Mengembangkan UMKM di Papua membutuhkan kesabaran. Sebagian besar mama Papua yang ingin menjadi pengusaha kuliner harus sering diberikan pelatihan dan pendampingan. Mereka juga harus dibuka wawasannya untuk tidak hanya menjual masakan khas Papua, namun juga belajar membuat masakan khas Indonesia lainnya yang sudah populer. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.